Shalom, selamat pagi sahabat PAS, pejuang keselamatan di akhir zaman. Saat ini adalah saat dimana kita mengawali bulan Juni, dimana bulan pertengahannya di tahun 2026. Dan hari ini saya mau berbagi pengalaman menarik dalam berkebun. Hari ini saya baru panen hasil dari kebun. Ya, kita sedang survive di tengah-tengah keramaian perkotaan dan dengan cara bercocok tanam, karena kita tahu masa-masa ini adalah masa-masa di mana keadaan zaman bukan lagi baik-baik saja. Sebab apa? Sebab bahkan pemimpin kita sendiri telah mengkhianati masyarakatnya dengan menjual harga diri, menjual identitas, bahkan hidup nyawa daripada bangsanya sendiri. Jadi kalau kita tidak yang memelihara, kalau tidak kita yang berjuang dan berusaha untuk menjaga kehidupan kita, hati kita, pikiran dan iman kita, maka kita akan tergenosida oleh dunia ini. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya sudah ambruk, maka ekornya atau bangsanya, penduduknya akan ambruk. Hari ini saya mau berbagi pengalaman saya memanen hasil kebun saya. Ini merupakan kebun mini saya, dan walaupun demikian, hal yang paling menyenangkan atau hal yang paling membahagiakan bagi kita di akhir zaman ini, sekalipun di masa ini iblis sedang berusaha menghancurkan atau membinasakan seluruh umat manusia, tetapi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus sudah ada datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, dan Dia memakai wadah tubuh casing manusia yang terekselen dan rendah hati, ketiga pribadi ilahi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dialah yang datang ke tengah-tengah dunia berinkarnasi dalam tubuh wadah Bapak Eman Lahagu, Bapak Sorga sendiri, dan Yesus Kristus, yaitu Pangeran Ilahi, Saudara Aditya Nugrahanto sendiri, dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memakai tubuh casing Bunda Fe Hamdani. Dan hari ini saya hanya menyampaikan, karena ini merupakan tugas daripada setiap anak-anak Tuhan yang sudah dikhususkan untuk membagikan undangan keselamatan di akhir zaman, dan merupakan tugas setiap anak-anak Tuhan yang terpilih untuk membukakan rahasia-rahasia yang terdahulu, sama seperti rasul-rasul terdahulu. Mereka lah yang membukakan dan menyampaikan berita tentang kebenaran kuasa yang diterima dalam reinkarnasi kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan saat ini inilah juga menjadi tugas kami. Tetapi bukan berarti tugas ini sembari kami kerjakan dengan berusaha, dengan bercocok tanam untuk dapat mencukupi keperluan kami sehari-hari. Dan jikalau Tuhan berkehendak, ya kami percaya bahwa ada orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati dan memiliki kepedulian yang besar untuk dapat memberkati setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar dipakai saat ini hanya untuk bekerja di ladang Tuhan, menyampaikan seruan pertobatan di akhir zaman ini. Karena kita bukan terfokus dengan perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara di atas. Hari ini saya mau share ya Bapak Ibu, saudara sahabat PAS Media. Tada! Hari ini panennya ada kalau di sini namanya lombok keriting ya, lombok keriting. Tapi kalau di Sumatera sih ini namanya cabe merah namanya kalau di Sumatera. Nah, sedangkan yang ini kalau di sini namanya rica. Rica hanya berapa biji ya? Hanya berapa biji saja yang dapat hari ini, panen hari ini. Ini di sini namanya rica, kalau di Sumatera mungkin namanya cabai rawit. Kalau bahasa Bataknya apa ya? Waduh, maafkan saya yang Batak Dale nih. Ini kalau di Sumatera cabai rawit atau ya cabai rawit atau cabai kecil. Kalau bahasa Bataknya lasiak nageleng. Iya, kayaknya lasiak nageleng ya. Nah, sedangkan ini terong lalap ya. Saya sangat suka terong lalap ini. Hanya dicocol-cocol pakai cabai ini aja, nanti kasih bawang sedikit terus dikasih asam, dia langsung fresh, segar sekali di mulut, di lidah. Dan ini dia terongan, dan ini favorit saya juga
Kalau misalnya lagi manggang ikan, bakar ikan, ini hanya dibakar saja, nggak perlu digoreng, nggak perlu diapa-apain, dibakar sampai lembut. Sesudah lembut dicocol ke cabai, aduh nikmat sekali. Ada ucapan syukur ya. Nah, kenapa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa persembahan yang terbaik itu di hadapan Tuhan bukanlah apa yang kamu miliki, yang kamu mau bawa, baik itu lembu, sapi dan sebagainya, tetapi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan adalah ketika kita mampu mengucap syukur. Karena semua apapun yang kamu miliki di bawah kolong langit bumi ini, kata firman Tuhan, itu milik kepunyaanku. Lalu saya tidak memerlukan itu. Yang saya perlukan adalah ucapan syukur dari anak-anak yang dikasihinya. Hari ini saya mau mengucap syukur, bukan hari ini ya, dan selalu mari kita mengucap syukur saudara-saudariku. Karena apa? Karena berkat Tuhan selalu ada, dan Dia berjanji Dia akan cukupkan baik makanan dan pakaian, minuman bagi setiap kita. Karena Paulus berkata, ada makanan, ada pakaian, cukuplah bagiku. Dan demikian juga saya, dan saya percaya juga saudara-saudariku yang ada di sana, sahabat PAS, pejuang keselamatan di akhir zaman juga adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur dan memberikan ucapan syukur atau persembahan yang terbaik itu bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Sampai di sini dulu, dan saya mau tunjukkan sekali lagi ini ya persediaan yang dapat kita makan nanti selama 2 hari, kalau kurang lebih ya 2 hari, karena ini nggak mungkin sekali masak ya. Cabenya ini nanti sayur 1 hari, ini 2, bisa dipakai 2 atau 3 hari ya. Oh haleluya, memang Tuhan Yesus luar biasa. Oke, sampai di sini dulu vlog saya dan kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye bye. Aduh, abaikan topi saya yang miring-miring ya Bapak Ibu. Karena di sini panas. Jadi kalau nanti tidak ada ininya, gimana melap keringat ini? Ini namanya multifungsi ya. Selain menghindari panasnya, juga bisa lap keringat seperti ini. Baik, kalau konten ini menarik bagi Bapak Ibu, silakan like dan bisa ditiru ya cara saya ini. Oke, bye bye, shalom, tetap semangat, cayo cayo, horas bat, Tuhan Yesus memberkati, Yakobo, Sael, shalom Elohim.